Nusantara, selamat datang di podcast Arsip Nusantara, tempat kita menggali cerita dan menguak kisah yang sudah menjadi sejarah. Saya Wanda. Dan saya Evan. Di podcast kali ini kita bakal ngebahas banyak tentang budaya, sejarah, dan juga identitas bangsa Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Yuk! Oke Van, di episode kali ini kita bakalan ngebahas sesuatu yang menarik apa nih? Kayaknya kita ngebahas dari yang paling dekat dengan kita dulu nggak sih, Kak? Tempat tinggal gimana? Sejarah dari tempat tinggal kita sendiri. Oke banget. Berarti kita ngebahas Tanah Sunda. Boleh banget, kita bakal ngebahas tentang kisah Tanah Sunda. Nah, suku Sunda ini kan udah dikenal dengan budayanya yang kaya, ya kan ya. Terus juga bahasanya yang unik. Nilai-nilai tradisionalnya yang cukup kuat hingga saat ini, ya kan. Tapi di luar itu, tahu nggak Kak? Kalau suku Sunda ini berakar dari keturunan Austronesia yang berimigrasi dari bangsa Taiwan sejak tahun 1500 hingga 1000 sebelum Masehi. Dan suku Sunda ini bermula pada periode kerajaan kuno seperti kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5, terus juga kerajaan Pajajaran yang berdiri hingga abad ke-16. Nah, kerajaan-kerajaan kuno itulah yang meninggalkan banyak peninggalan sejarah bagi suku Sunda seperti prasasti, candi, dan juga cerita-cerita rakyat yang masih populer hingga saat ini, Kak. Oke, boleh diceritain gak Van, hal yang menarik apa nih yang bisa kamu sharing-sharing ke teman-teman? Bisa banget, ada salah satu. Jadi aku contohin dulu paling tadi ya. Kan kalau prasasti itu yang terkenal ada prasasti Cikapundung, prasasti Batu Jaya. Kalau buat candinya ada candi Cangkuang, ada candi Batu. Dan ini yang aku bakal ceritain. Yang paling demnya tuh yang paling terkenal dari suku Sunda itu peninggalan cerita masyarakat Jawa Barat. Betul banget. Kawanda tahu nggak? Bisa nebak nggak cerita yang terkenal dari suku Sunda itu apa? Coba kasih clue deh. Clue-nya ibu dan anak. Ini gak sih cerita Sangkuriang, legenda Tangkuban Perahu? Betul banget. Itu adalah salah satu cerita rakyat yang cukup terkenal di daerah Jawa Barat, Kak. Gitu. Nah, ini kan kita udah ngebahas sejarah dari suku Sunda ya. Namun suku Sunda tuh nggak cuma tentang sejarah, Kak. Dia juga menyimpan misteri, magis, dan juga kepercayaan yang menarik dari suku Sunda tersebut. Boleh kali ceritain sedikit kali ya? Boleh banget dong. Oke. Sok. Jadi gini, suku Sunda itu kan banyak banget cerita-cerita misteri dan juga magisnya. Salah satunya itu ada di cerita rakyatnya itu sendiri, Sangkuriang. Nah, Sangkuriang ini, cerita Sangkuriang ini di dalamnya tuh memiliki unsur magis, mitos, terus juga kepercayaan suku Sunda yang cukup menarik, Kak. Dan Sangkuriang ini merupakan asal-usul dari salah satu wisata yang ada di daerah Jawa Barat yang cukup terkenal, lebih tepatnya di daerah Ciater, Bandung. Tahu nggak? Kan tadi udah dibilang, Tangkuban Perahu. Betul banget, Tangkuban Perahu adalah salah satu wisata yang asal muasalnya itu dari cerita Sangkuriang. Mitosnya sih gitu, Kak. Makanya aku ceritain sedikit ya tentang Sangkuriang. Jadi Sangkuriang itu pada zaman dulu hiduplah seorang putri raja bernama Dayang Sumbi. Terus dia meninggalkan kerajaannya dan dia memilih untuk hidup di desa, Kak. Terus dia ditemani oleh seekor anjing kesayangan dari kerajaannya. Dan akhirnya ada satu kejadian lah yang membuat si Dayang Sumbi ini nikah sama si anjingnya itu. Terus dia menikah, akhirnya mempunyai anak bernama Sangkuriang. Cuman Sangkuriang ini pada suatu ketika ada problem lah sama si Dayang Sumbi yang menyebabkan Sangkuriang pergi dari rumahnya sendiri. Dia pergi, dia nimba ilmu, dan akhirnya setelah sekian lama Sangkuriang menjadi orang yang cukup sakti nih. Terus dia balik lagi nih, pengen balik lagi ke tempat dia tinggalnya. Pas dia balik lagi, ternyata dia kaget kalau tempat tinggalnya itu udah berubah drastis, Kak. Dia sampai gak ngenalin tempat tinggalnya dan pokoknya udah berubah banget deh. Tapi pas saat dia balik, dia ketemu salah satu perempuan yang sangat cantik dan awet muda pokoknya. Dia kelihatannya sangat cantik banget sampai si Sangkuriang ini tertarik dan ingin melamarnya, Kak. Wah, secantik itu kah? Tapi kenapa sih kok bisa nih langsung pengen ngelamar gitu? Makanya itu, nggak tahu kenapa. Pokoknya si Sangkuriang ini akhirnya ngelamar si
perempuan itu, Mm-mm. dan plot twistnya perempuan yang dia lamar adalah ibunya sendiri, Dayang Sumbi. Ya Twist guys. ampun. Nah, ternyata yang dia ingin lamar itu Dayang Sumbi. Nah, Which is ibunya sendiri which is nih. ibunya sendiri, betul banget. Dan akhirnya karena mereka udah sama-sama tahu, cuman sang Kuryang ini tetap kekeh karena udah terlanjur jatuh cinta nih. Mm-mm. Akhirnya dia pengen ngelamar si ibunya, cuman si Dayang Sumbi ini tetap ngeyain, tapi dia ngasih ngasih beberapa syarat, Kak. Apa aja tuh? Syaratnya itu si sang Kuryang disuruh bikin perahu Wow. dalam waktu 1 malam dan juga telaga dalam waktu 1 malam. Itu kan gak masuk akal nggak sih? Iya. Itu magicnya di situ guys. Terus? Terus akhirnya dia kan sama si sang Kuryang ini. Akhirnya dia kan karena dia cukup sakti dan juga dibantu anak buahnya dan bangsa jin. Mm-mm. Hal itu cukup mudah sepertinya buat dia, cuman butuh waktu aja. Kan waktunya itu semalam doang ya, sampai subuh datang atau fajar datang. Nah, ketika pengen selesai nih, bentar lagi selesai, Dayang Sumbi saking dia gak mau mungkin ya karena anak kayak gitu kan. Akhirnya si Dayang Sumbi ini melakukan kecurangan, dia membuat fajar datang lebih cepat. Akhirnya si sang Kuryang itu gagal guys. Karena gagal, sang Kuryang marah akhirnya nendang perahu buatannya sendiri ketendang jauh ke telaga yang dia buat juga. Perahunya itu tengkurap dan itulah asal muasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Jadi gitu Kak, cerita sang Kuryang. Makanya Gunung Tangkuban Perahu tuh bentuknya kayak perahu terbalik betul ya. Banget kayak perahu terbalik gitu. Terus juga di bawahnya kan ada kawahnya gitu kan kayak telaga-telaga itu mitosnya sih dari sang Kuryang itu. Oh ya. Tadi Evan juga sempat bilang tentang kerajaan-kerajaan kan. Betul. Nah, pernah dengar cerita sejarah Perang Bubat nggak? Pernah sih, kalau judul ceritanya aku pernah, cuma aku nggak tahu ceritanya itu apa sih Kak. Nah, jadi Perang Bubat ini melibatkan dua kerajaan, Van. Oh, dua kerajaan tuh. Ya, kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit di Jawa. Majapahit tuh dari Jawa? Iya. Okay. Sebenarnya awal mula perang ini tuh niatnya baik. Niatnya baik? Ya, karena Raja Hayam Wuruk, Raja Majapahit, punya niat baik buat mempersunting putrinya Raja Linggabuana, Kerajaan Sunda, si Putri Diah Pitaloka, mau dipersunting sama Hayam Wuruk. Pengen nikah lah, biar menyatukan gitu. Betul, untuk menyatukan dua kerajaan. Akhirnya, Kerajaan Sunda datanglah ke tempat yang namanya Pesanggerahan Bubat. Pesanggerahan Bubat. Di Trowulan, Jawa Timur. Jawa Timur. Pada masanya, Pesanggerahan Bubat ini jadi kayak Trowulan itu jadi kayak ibu kotanya lah, ibu kotanya Jawa Timur gitu. Kejadian ini terjadi tahun 1357 Masehi. Wow, udah cukup lama banget ya. Ya, kan udah dateng nih pasukan Sunda ke Trowulan. Kemudian patihnya Majapahit, Gajah Mada, tuh salah persepsi. Karena apa tuh? Karena punya ambisi untuk menaklukkan seluruh kerajaan di Nusantara. Oh, jadi dia pengen the one and only gitu, pengen jadi satu-satunya kerajaan gitu ya Kak? Betul. Oh my god. Akhirnya, menurut Gajah Mada, kalau pernikahan ini terjadi, berarti kerajaan Sunda takluk sama Majapahit. Gitu. Betul sih, secara teori sih betul, dia takluk. Cuman kan baik lagi sebenarnya sih. Nah, terus dengar persepsinya si Gajah Mada, kerajaan Sunda, Raja Sunda ini nggak mau dong. Ya, kayak nggak terima gitu loh. Nggak terima, pasti nggak terima dong. Kayak merasa, loh kok kayak direndahin banget nih, takluk gitu. Padahal niatnya baik kan dalam pernikahan, mulia, sakral gitu. Nah, si Hayam Wuruk ini belum tahu nih kalau ada gesekan antara Gajah Mada dan Raja Linggabuana. Oh, jadi masalahnya senyap tuh? Iya. Oh, oke. Nah, belum tahu. Tapi puncak masalahnya tuh di sini nih. Apaan tuh Kak? Puncak masalahnya pas lagi adem ayemnya, nggak terjadi apa-apa.
Bahkan si pasukan kerajaan Sunda tuh lagi istirahat Hah? di Pesanggerahan Bubat ini, tiba-tiba Gajah Mada bawa pasukan dan nyerang si Oh. pasukan kerajaan Sunda ini. Nyerang diam-diam. Betul. Bahkan Raja Hayam Wuruk pun nggak tahu gitu, nggak tahu kalau Gajah Mada ini nyerang. Berarti bisa dibilang kalau si Gajah Mada ini ngadu domba dong, Kak? Ngadu domba dan bertindak sendirian. Oh my god. Gitu, ngambil Oke, keputusan oke. sepihak lah. Oh, gitu. Iya, karena ambisinya buat menguasai ini kerajaan-kerajaan di Nusantara. Oke. Gitu. Jadi pertempuran meletuskan. Akhirnya karena pasukan Sunda nggak siap, mereka lagi santai, Betul, lagi tiba-tiba santai dong. diserang. Kaget orang. Nah, banyak yang tewas, banyak yang gugur, Oh my god. kalah telak, dan karena kejadian ini, untuk menjaga martabatnya kerajaan Sunda, Iya. Putri Dyah Pitaloka ini memutuskan buat mengakhiri hidupnya, bunuh diri. Bunuh diri. Betul. Oh my god. Tragis. Tapi jujur nggak sih, karena emang harga diri nggak sih, Kak? Iya, harga diri. Wajar dia bunuh diri, guys. Kayak untuk menjaga persaudaraannya, untuk menjaga martabatnya, bunuh diri. Bunuh diri. Ngeri juga sih. Iya. Nah, si Hayam Wuruk akhirnya tahu kan kejadian ini. Terus marah besar ke Gajah Mada. Akhirnya ya terpecah hubungan antara mereka. Hancur dong kerajaannya atau gimana? Iya, jadi terjadi pergesekan lah. Awal mula kehancuran mungkin. Iya. Oke. Terus karena peristiwa ini juga yang membuat dua kerajaan ini terpecah belah. Jadinya musuhan ya. Betul. Yang tadinya adem ayem gitu, guys. Tiba-tiba karena ada satu orang yang pengen dirinya yang menang sendiri, akhirnya malah jadi perpecahan gitu kan. Ya, betul. Bahkan gak cuma dua kerajaan ini, membawa pengaruh juga ke politik-politik di kerajaan Nusantara lainnya. Jadi berarti terpengaruh loh semuanya. Cukup luas ya jangkauan masalah ini, guys. Iya. Oke. Dan pada akhirnya gimana tuh, Kak? Akhirnya? Nah, pada akhirnya karena perang Bubat ini melibatkan dua suku yang mungkin kayak bersaudara ya, Jawa dan Sunda. Tapi dengan adanya perang Bubat, muncullah mitos dan misteri. Misteri apa tuh? Larangan pernikahan orang Jawa dan Sunda. Oh, jadi itu Sunda sama Jawa nggak boleh nikah gara-gara cerita ini? Iya, gara-gara perang Bubat. Aku pernah dengar sih mitos Sunda dan Jawa itu nggak boleh nikah. Iya. Ternyata awal mulanya dari perang ini, Kak. Betul. Oh my god. Nah, mitosnya pun masih simpang siur ya. Ada yang bilang nih, nggak boleh ceweknya yang Jawa, cowoknya yang Sunda, tuh nggak boleh. Tapi ada juga yang bilang kalau nggak apa-apa bahwa ceweknya yang Jawa, cowoknya Sunda nggak apa-apa. Tapi kalau cowoknya yang Jawa, ceweknya yang Sunda nggak boleh. Itu ada juga, masih simpang siur. Dan mitosnya kalau misalkan tetap ngelakuin ke kehidupannya gimana tuh, Kak? Ke kehidupan keluarganya tuh gimana tuh? Nah, menurut mitosnya ya, masih jadi misteri juga sih ini. Kalau tetap dilanggar mitos itu, katanya ya rumah tangganya berantakan. Ada juga yang mungkin adem ayem tapi susah punya anak. Pasti ada aja cobaannya gitu. Nah, terus ada juga yang mungkin dari sisi ekonomi, dari lingkungan, faktor eksternal gitu. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu semua rumah tangga juga pasti ada masalah gitu kan ya. Jadi punya dinamika masing-masing. Jadi gak hanya karena mitos, cuman ya semua rumah tangga tuh pasti mengalami permasalahan kayak gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya ya boleh percaya, boleh enggak juga, tergantung. Ya sebenarnya balik lagi ke diri kitanya sendiri kan, mau percaya atau enggak. Cuman ya namanya rumah tangga pasti mengalami permasalahan, entah itu eksternal, internal, dan lain-lain gitu kan. Betul banget, San. Iya. Jadi kita bisa mengambil hikmah ya dari kisah-kisah tadi gitu. Dari mungkin Sangkuriang kan, kalau dari Sangkuriang tadi pesan yang bisa kita ambilnya tuh jangan egois, jangan sombong, jangan berambisi, jangan terlalu ambis sama keinginan hingga menghalalkan segala cara gitu kan. Betul. Sampai semua cara dihalalin, dan sebenarnya tuh di ceritanya tuh detailnya dia ngebunuh ayah kandungnya sendiri kan, Sangkuriang. Iya, saking ambisinya untuk menikahi si
Dayang Sumbi ya, terus gak boleh egois, gak boleh sombong, gak boleh bohong. Tapi saking dari banyaknya masalah Sangkuriang, cuman satu yang kita harus ambil pelajaran dari Sangkuriang. Apa tuh? Kita nggak boleh pantang menyerah dan harus tetap semangat apapun kondisinya. Dalam hal kebaikan. Dalam hal kebaikan guys pastinya, betul. Kalau misalkan dari Perang Bubat sendiri, kira-kira apa yang bisa kita ambil nih Kak? Kurang lebih sama ya, nggak boleh terlalu berambisi, terus juga harus saling menghormati, harus saling menjaga perdamaian, nggak boleh menjatuhkan pihak manapun, apalagi antar suku ya. Kita ini satu bangsa Indonesia, kita punya keunikan banyak suku bangsa, jadi harus saling menghormati, saling menjaga biar tetap sama-sama satu Indonesia gitu. Dan juga mungkin harus ini ya, musyawarah pastinya. Jangan mengambil keputusan sendiri. Ya, kita harus tetap ngedengerin opini orang lain, kita harus dengerin masukan dari orang lain. Kalau misalkan kita dikritik ya kita harus terima gitu guys ya. Intinya kita harus bareng-bareng menyelesaikan masalahnya gitu, nggak boleh ngambil keputusan sepihak gitu. Iya, yang menurut kita untuk keuntungan kita sendiri. Betul gitu banget ya. Jadi gitu mungkin ya guys, Sobat Nusantara, cerita yang udah kita ceritain tadi dari Tanah Sunda dan juga sedikit dari Tanah Sunda dan Jawa ya guys ya. Episode kali ini kita akhiri mungkin kayak gitu ya Kak? Ya. Jadi begitu hikmah yang bisa kita ambil. Jadi sekian. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast kita. Jangan sampai kelewatan. Kalian harus tetap like, comment, and share. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa. Dan salam Nusantara.